Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi bersama kami di podcast STKP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini bersama saya Muhammad Alif Aulia Akbar, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu program yang sudah cukup terkenal di kalangan mahasiswa, yaitu merupakan program kreativitas mahasiswa atau biasa lebih dikenal sebagai PKM. Nah, telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, salah satu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga merupakan pakar dalam bidang PKM ini, yaitu Pak Windo Hartanto MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ini ya, Mas Pak? Akbar. Mas Akbar sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai ke topiknya Pak. Sebenarnya Oke. PKM ini apa ya Pak? Mungkin ada mahasiswa yang masih belum kenal dengan PKM, mungkin Pak Windo bisa jelaskan sedikit Pak. Oke, baik. Jadi PKM ini adalah salah satu program ya Mas Akbar ya. Salah satu program dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau dulu sejarahnya ya, tahun 1997 ada namanya program yang mungkin sekarang kita kenal dengan istilah PKM ya. Tapi kalau dulu sejarahnya tahun 1997 itu ada namanya program kreativitas alternatif mahasiswa. Nah, tahun 1997 itu Mas Akbar ceritanya. Nah, itu adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang kan namanya Kemdikbudristek Dikti ya. Oh, tidak pakai Dikti ya. Tidak ada di Oke, jadi sekarang kan namanya Kemdikbudristek seperti itu ya. Nah, jadi program kreativitas mahasiswa ini sebenarnya adalah melatih mahasiswa untuk membuat manajemen kegiatan ya, yang terstruktur, rapi ya, kemudian bisa membuat juga pelaporan akhir yang baik ya. Jadi PKM ini sebenarnya juga menjadi wadah mahasiswa memanajemen dirinya ya, baik internal maupun eksternal ya. Yang dimaksud manajemen diri internal adalah bagaimana mahasiswa itu mengkonsep dirinya ya, ide-idenya utamanya, ide-ide yang luar biasa ini menjadi sesuatu yang bisa diaktualisasikan ya, bisa diberikan atau mungkin ditawarkan ke kementerian. Nah, itu akhirnya apa? Akan berupa menjadi ide-ide yang dieksternalkan. Nah, berupa apa? Berupa proposal. Begitu Mas Akbar ya. Ya, sejarahnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bahasa ringkasnya ya, PKM ini adalah sebuah wadah untuk memberikan kesempatan mahasiswa membuat proposal yang nanti akan diseleksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya akan didanai seperti itu. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Akbar ya. Nah, jika dilihat dari sejarahnya Ustaz, kan cukup lumayan menarik sejarahnya Ustaz. Nah, jika dilihat dari sejarah nih Pak ya, tadi kan cukup menarik ya dari Pak Windo menerangkan sejarahnya. Nah, sebenarnya PKM ini urgensinya bagi mahasiswa ini apa ya Pak? Oke, baik. Kalau saya ibaratkan urgensi kan seperti ini Mas Akbar. Ketika kita menjadi mahasiswa, tentu kan selain kita mendapatkan hard skill ya, berupa pembelajaran di kelas dan sebagainya, kita membutuhkan soft skill. Nah, jadi sebenarnya PKM ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa bagaimana mengembangkan soft skill yang dimiliki mahasiswa itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Jadi di PKM itu kan ada beberapa skim. Nah, gitu ya. Skim itu kalau bahasa awamnya itu seperti ruang atau mungkin skema ya, jenis gitulah, jenis gitu ya. Jadi ada penelitian atau sekarang kita kenal dengan riset ya, ada kewirausahaan, ada pengabdian, ada teknologi. Nah, misalkan Mas Akbar kebetulan kemarin juga sudah pernah lolos nih kan gitu kan ya. Ya, Mas Akbar mengambil skema apa kemarin Mas Akbar ya? Kemarin itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ya. Nah, jadi ketika Mas Akbar mengambil skema ini dan didanai, tentu kan akhirnya ini menjadi sebuah urgensi yang penting. Urgensinya di mana letaknya ya seperti itu ya. Nah, otomatis kan ketika Mas Akbar menyusun PKM ini, Mas Akbar kan membuat perencanaan yang matang dari anggaran, tata tulis, lokasi, kemudian nanti pelaksanaan seperti apa, begitu kan ya. Nah, selain itu teman-teman ya yang mungkin melihat hari ini ya, PKM ini adalah salah satu ajang yang ini sedikit selingan aja ya, sebelum nanti kita lanjutkan juga. Jadi PKM ini adalah ajang yang prestisnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Kenapa cukup tinggi? Karena PKM ini sebenarnya tidak hanya berhenti ketika kita mendapatkan pendanaan atau ketika kita didanai. Tapi justru goalnya nanti atau finishnya adalah ketika teman-teman akan masuk ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Seperti itu Mas Akbar. Kenapa goalnya di sana? Karena teman-teman akan bertemu dengan mahasiswa seluruh Indonesia.
gitu, yang akan bertanding ya, secara sehat tentunya ya. Kalau tahun ini tuh pelaksananya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan juara umumnya ini IPB ini. Nah, ini halo ini sobat pendidikan dari IPB ya. Nah, ini juara umumnya IPB ini. Nah, nanti kita tidak tahu ini kalau tahun depan nanti juara umumnya siapa ya. Mungkin bisa dari kampus-kampus Jawa Timur atau kampus-kampus baru ya. Biasanya kan ada UGM gitu kan sebetulnya. Itu ya Mas Akbar ya. Ini saya lanjutkan lagi di urgensi ya Mas Akbar ya. Nah, kembali lagi ke soft skill ya Mas Akbar ya. Dengan adanya PKM ini, mahasiswa tentu akan membuat dirinya itu lebih cerdas dan taktis ya. Karena ketika bagaimanapun juga ketika kita mendapat anggaran, mau tidak mau kita harus benar-benar plotting sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian urgensinya lagi apa? Ada beberapa kampus yang merekognisi hasil PKM ini ya, utamanya ketika tampil di PIMNAS nih, sobat pendidikan nih. Sekarang ada yang mendapatkan medali emas, ada yang itu akhirnya diganti sebagai pengganti skripsi. Nah, ini menarik ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa komentar ya di kolom ini ya, kolom komentar ya di YouTube ya. Barangkali teman-teman yang punya pengalaman tentang PIMNAS bisa sharing ke kita juga ya, Mas Akbar ya. Barangkali nanti juga kita bisa diskusi atau mungkin kita undang di podcast kami ya, podcast kita ya, Mas Akbar ya. Nah, menarik itu ya Mas Akbar. Nah, ini kalau boleh giliran kan biasanya kalau narasumber kan sering ditanya ya, gitu ya. Teman-teman sobat pendidikan ya. Ini giliran saya tanya dulu nih ya ke Mas Akbar yang kemarin sudah merasakan bagaimana rasanya ikut PKM. Nah, mungkin kita bisa dengar langsung ini ya sebagai salah satu delegasi ketika kemarin ikut PKM ini. Ini saya balik sekarang ini pertanyaannya ya. Kalau menurut Mas Akbar, apa yang Mas Akbar rasakan ketika ikut PKM? Bermanfaat atau tidak bermanfaat atau seperti apa? Ini jadi hostnya yang ditanya sobat. Ya gitu kan, kita todong ya teman-teman ya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, kebetulan saya pada tahun 2021 ya Ustaz. Pada tahun 2021 saya pernah mendapat pendanaan ya dari program PKM, yaitu Skim Pengabdian Masyarakat. Dan betul ya seperti yang dikatakan oleh Pak Wido tadi, ternyata PKM ini tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kita harus pandai memanage ya, bukan cuma memanage jadwal, waktu, dan juga yang paling rumit itu masalah memanage keuangan. Ya, saya sempat pusing saat bagaimana harus menempatkan posisi keuangan agar pas dan bisa nol ya tentunya. Jangan sampai sisa. Oke. Dan alhamdulillah manfaat dari PKM ini ya sangat besar bagi diri saya sendiri dan terutama bagi partner ya, bagi partner tempat saya waktu itu menjalankan PKM ya. Pada waktu itu di desa yang sedikit tertinggal ya, dan kondisi internet di desa itu sangat sulit ya, agak sulit saja. Jadi saya di sana membangun sebuah rumah belajar daring untuk membantu anak-anak sekolah di sana agar dapat mengakses internet ketika pembelajaran daring ya, karena saat itu posisi sedang pandemi. Ya, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah desa tersebut programnya terjalankan dengan baik. Oke. Tahun ini siap ya untuk ikut PKM lagi ya. Harus siap. Bagus ya kabar ya. Oke, baik. Oke, baik, saya kembalikan lagi nih. Jadi hostnya. Iya, saya kembalikan lagi. Oke. Baik, Pak. Nah, mungkin dari sobat pendidikan ini, Pak, ada yang tertarik nih. Wah, bagaimana sih cara kita untuk bisa bergabung dalam PKM? Nah, mungkin Pak Wido bisa jelaskan sedikit bagaimana sih agar mahasiswa ini bisa berkontribusi dalam program PKM ini, Pak? Oke, baik. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Biasanya kalau kita ikut kegiatan kan ada syarat ya teman-teman ya, sobat pendidikan dimanapun berada. Syarat yang pertama adalah kita niatkan dulu untuk berkarya. Ya, baik berkarya untuk bangsa ataupun untuk kampus kita. Karena ketika kita punya niat untuk berkarya, ya semangat itu akan terus mengalir gitu loh. Jangan sampai nanti pertama kita ikut PKM, ada mungkin belum rezekinya, tidak lolos, terus kita tidak mau ikut lagi. Nah, jangan seperti itu. Tapi harus tetap semangat, ya gitu ya. Nah, PKM ini dibuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi di berbagai jenjang pun boleh ikut. Ya, nanti ada khusus, ada PKM untuk Dijen Vokasi pun ada sendiri nanti, Mas Akbar. Nah, tapi pada prinsipnya adalah PKM ini ya, ini sebenarnya kan unik ya kalau PKM ini ya. Jadi PKM ini biasanya kan terdiri dari 3 sampai 5 anggota. 3 sampai 5 anggota. Nah, dari 3 sampai 5 anggota itu diwajibkan untuk beda angkatan
atau beda program studi. Nah, ini menarik. Jadi kita harus kolaborasi gitu ya. Betul, betul. Tujuannya apa? Sekarang kita kan juga mengusung Merdeka Belajar, ada kolaborasi dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah dengan adanya perbedaan atau diferensiasi antara angkatan atau program studi ini membuat tim yang mengajukan proposal itu juga bervariatif. Nah, gitu. Bisa silang ilmu pengetahuan. Nah, gitu Mas Akbar. Ya, gitu. Nanti untuk info lengkapnya kita masih menunggu panduan ya teman-teman ya sobat pendidikan dan Mas Akbar juga. Kita masih menunggu panduan resmi dari Kemdikbudristek karena informasinya sampai bulan Desember ini belum keluar buku panduannya ya. Nanti kalau ada buku panduan insya Allah akan kami share di kolom komentar. Nah, untuk itu jangan lupa teman-teman sobat pendidikan dimanapun berada untuk sharing ya, sharing yang pernah ikut PKM ya, mungkin sharing pengalamannya, kalau kesahnya boleh, gitu ya. Itu ya Mas Akbar ya. Saya juga boleh berarti ya. Oh boleh, silakan. Oke, silakan. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Pesan dari Pak Wido nih untuk mungkin sobat pendidikan yang ingin mengikuti PKM agar termotivasi gitu. Oke, kalau kita berbicara pesan itu kan banyak ya teman-teman ya sobat pendidikan dan Mas Akbar ya. Tapi insya Allah pesan saya satu ya sobat pendidikan dimanapun berada. Pesan ini mungkin saya ingat ya, ini pesan ini saya dapat dulu dari pembimbing saya PKM ya. Karena kebetulan saya juga dulu dapat, saya juga mohon maaf ya, saya juga, dulu ikut PKM juga dan sampai ke PIMNAS. Dan pembimbing saya berpesan seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah atau mungkin kita balik ya, mohon maaf kita balik cara berpikir kita. Gitu. Kalau biasanya kita berpikir apa sih yang bisa diberikan kampus untuk kita. Nah, ini dibalik sekarang. Apa sih kita sebagai mahasiswa ya? Kita sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita berikan untuk kampus? Nah, gitu. Jadi kita harus punya tinta emas nih di kampus kita. Bahkan sampai level nasional maupun internasional, kita harus punya tinta emas karena itu bagian sejarah dari hidup kita. Gitu. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan tadi mengakhiri sesi podcast kita hari ini Pak Wido ya. Jadi sobat pendidikan bagi yang tertarik untuk mengikuti PKM ini, PKM ada setiap tahun ya Pak ya? Insya Allah ada setiap tahun. Setiap tahun ada. Jadi silahkan sobat pendidikan tuangkan ide-ide kreatifnya dan banggakan kampusnya. Nah, kita harus punya tinta emas sebagai mahasiswa. Jangan cuma memikirkan apa yang bisa kampus berikan kepada kita. Oke, mungkin cukup sekian podcast yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Semangat pada sobat pendidikan untuk mengikuti PKM 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.